Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan stress analysis yang sederhana dari 3D model wall bracket ini. Pertama-tama kita klik simulasi, kemudian kita klik create study, kita pilih static analysis untuk melakukan analisis statik ya. Klik OK. Nah, ini adalah geometri kita wall bracket ini. Kemudian kita harus mendefinisikan masing-masing parameter ini sebelum kita lakukan simulasi. Dimulai dari material, kita klik assign material. Karena 3D model ini belum didefinisikan, maka masih termasuk generik. Kita ubah ke material yang ingin kita lakukan simulasi. Pada kasus ini kita coba pilih carbon steel, dan untuk safety faktornya kita pilih yield strength. Yield strength adalah kekuatan lentur sebelum menjadi plastis ya. Kita pilih ini. Pilihan kedua ada ultimate tensile strength, kekuatan ultimate, tegangan tarik ultimate dari suatu bahan sebelum mengalami kegagalan. Kita klik OK. Kita pilih constraint karena pada analisis statik ini harus ada constraint, yaitu tumpuan, baik itu tumpuan jepit atau tumpuan yang lainnya. Kita pada kasus kali ini kita pilih fixed constraint karena wall bracket ini ditumpu oleh baut ya. Ini lubang bautnya. Kita klik bidang ini, kedua bidang ini. Dan klik apply. Oke. Kemudian kita pilih load. Ada force load di sini. Kita pilih force load karena wall bracket ini menopang benda dari permukaan ini secara merata ya. Kita asumsikan merata, dan beban ini kita coba pilih, ini karena satuannya Newton, kita kalikan 10. Misalkan dari benda yang kita tumpu adalah 100 kilo, kita bagi 2 jadi 50 kilo kali 10 jadi 500 Newton. Ya, dapat juga kalau misalkan ada kasus lain, kita bisa menggunakan vektor apabila tidak tegak lurus terhadap permukaan. Kita gunakan vektor 3 sumbu ini jika kita mengetahui datanya atau ingin melakukan suatu simulasi pada vektor tersebut. Oke, kita keluar, cancel. Dan berikutnya kita coba klik mesh. Ini mesh ini adalah elemen yang harus kita keluarkan dari suatu geometri. Semakin banyak elemen berarti titik perhitungan dari simulasi semakin halus, semakin akurat. Namun di sisi lainnya, efek sampingnya adalah beban komputer yang semakin tinggi apabila dibuat lebih halus ya, berbanding lurus dengan itu. Nah, terlihat di sini meshnya masih cukup besar, belum seragam ya. Karena mesh yang baik itu adalah mesh yang seragam dan bisa cukup mewakilkan dari bentuk geometri tersebut. Apabila ini melengkung, sebaiknya jangan terlalu menjadi banyak sisi, karena perhitungan tidak menjadi akurat.
kita buat maka dari itu kita buat elemennya diperkecil. Misalkan kita buat bagi 2 jadi 0,05. Nah, ini average-nya ya. Di bawahnya ada minimum element size. Minimum elemen ini harus lebih kecil dari average. Apabila kita ingin membuat lebih halus lagi, kita bisa sesuaikan nanti. Untuk sementara ini kita oke dulu. Nah, untuk yang setelah itu kita harus melakukan updating mesh, dan kita lihat lagi hasilnya apakah cukup bagus atau kita perlu buat lebih halus lagi. Jika dikira cukup, bisa kita lanjutkan simulasi atau kita buat lebih kecil lagi, misalkan dibuat 0,02 di sini. Klik OK, mesh lagi, update. Gimana? Coba dilihat. Cukup seragam ya. Kita lihat lagi. Oke. Setelah dirasa cukup, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya untuk mensimulasi ya. Kita klik langsung run, klik simulate dan run. Pada software Autodesk ini, Autodesk mengeluarkan beberapa mode sekaligus. Ada tegangan von Mises, first principle stress, third principle stress, dan displacement. Displacement ini adalah pergeseran apabila mengalami benda kerja dalam satuan milimeter. Dan safety factor. Safety factor ini safety factor yang baik minimal sebesar 2, karena apabila 1 akan mengalami rawan patah atau kegagalan. Terlihat di sini minimalnya 0,18. Maka dari itu kita klik dulu finish analysis. Kita perlu untuk melakukan optimasi bentuk dengan memberikan penguat. Misalkan dari sini kita tambahkan fin misalkan ya, dengan cara project geometry bentuk yang kita ini kita klik ini 3 garis itu, dan kita gambar garis miring misalkan dari sini ya ke atas. Ini finnya. Oke, kita coba masukkan finish sketch. Kita extrude, kita beri tebal misalkan kedua arah ya, supaya simetris 10 mili. Kita klik OK. Oke, di sini kita coba edit lagi agar terlihat simetris. Sesuaikan. Nah, sudah lebih rapi. Kita lakukan lagi simulasi. Kita run lagi. Apakah menjadi lebih bagus? Kita lihat safety factornya masih ya. Ini kenapa seperti ini? Karena wall bracket ini tidak menempel
dinding, tapi sifatnya menekuk menjadi momen ya ke arah jarum jam seperti ini, sehingga dudukan ini malah terkena beban lentur. Oke, kalau memang ini kurang kuat, kita bisa juga ubah ketebalan bendanya ya, dari extrusion ini. Bendanya kita terlalu tipis ambilnya, coba kita tambahkan 20 jadi 10 mili. Coba kita lakukan lagi analisis. Wah, ini terlihat harusnya kokoh ini. Coba kita lihat. Safety factor-nya terlihat terbebaninya justru berpindah ke lubang tumpuan ini, lubang baut. Nah, ini terlalu over design ya, ketika plat yang kita buat terlalu tebal. Kalau misalkan ada pilihan optimasi desain yang lain, bisa dengan menambahkan ukuran atau dimensi dari V-nya tersebut. Misalkan tadi sudah terlalu besar nih, kita maksimal 5 mili saja. Tapi dari sketch ini kita tambahkan 50 mili misalkan. Ya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat lagi. Kita update mesh lagi. Kita simulate lagi. Terlihat dengan kesimpulannya, ketika kita tidak merubah ketebalan plat ini, kita cukup dengan memberikan fin yang lebih besar ya. Jadi tegangannya masih cukup baik, tapi ini masih kurang nih, di sebelah sini kegagalannya nih. Dari itu ada pilihan lagi, kita menggunakan fin yang tadi dengan tebal yang lebih besar lagi. Kita mau tidak mau harus menambah ketebalan plat ini. Kita coba tambahkan jadi 7 atau 8. Karena 7 itu di pasaran, kalau sebagai produksi itu agak jarang. Kecuali kita mau pakai benda fresh ya, prosesnya menggunakan fresh. Coba kita lakukan lagi stress analysis. Kita update lagi, simulasikan lagi. Ya, sepertinya sekarang yang harus dioptimasi adalah lubangnya. Coba kita ganti lubangnya nih, sepertinya terlalu kecil ya untuk lubang bautnya. Kita pakai lubang 10. Kita lakukan lagi, bisa langsung di
lakukan update simulasi atau update mesh terlebih dahulu. Kita coba cek lagi, coba lagi ya. Nah, jadi ini bentuk yang sudah dioptimasikan. Ini kita klik probe untuk mencoba cek satu titik tersebut. Misesnya 500 megapascal. Coba kita lihat safety faktornya ini. Oke. Karena kita menggunakan yield strength, berarti secara teknis benda ini tidak mengalami patah ya, tapi benda ini mengalami deformasi plastis karena tegangan maksimum yang kita analisis adalah tegangan yield strength. Oke, kali ini yang masih bisa dioptimasi tindakannya adalah mengubah jarak lubang ke atas ini untuk memperkuat ya tegangan yang terjadi. Kita balik lagi ke sketch, kita ubah posisi lubangnya ya. Kita ambil ini 20, kita ambil ini, diberi jarak agar semakin lebih dekat ke posisi tegangan penguat tadi. Nah, itu kita juga ubah lubangnya, coba ganti ke 8 saja cukup. Oke, sekarang kita tambah lagi, coba violet ya, ini untuk mengurangi konsentrasi tegangan seperti ini. Oke, kita coba lakukan analisis lagi. Kita update mesh lagi dan kita coba lihat simulasinya run. Ya, terlihat ini masih ada tegangan di sini. Atau misalkan jika ini terlihat desainnya sudah dirasa cukup baik, berarti kita seharusnya tidak menempatkan beban yang melebihi dari beban yang kita sudah lakukan analisis itu tergolong lebih dari kemampuan dari material tersebut. Jadi kita harus menggunakan wall bracket ini tidak lebih dari beban yang sudah kita lakukan simulasi. Mungkin kita harus mengurangi beban tersebut menjadi 40 atau 30 kilo misalkan setengahnya. Nah, kita lihat lagi ya, jadi ini sudah cukup baik, cuma kita harus coba beri jumper ya tadi ya, kelihatannya kurang banyak nih. Oke. Kita ngejar safety factornya nih, menurut 1. Sebenarnya 1 pun
ini rawan ya. Maka dari itu kesimpulannya bebannya tidak boleh melebihi sekitar 300 Newton. Kita bebannya coba kurangi apabila ini adalah variabel desain, maka beban itu masih bisa kita variasikan. Namun apabila beban itu adalah variabel tetap, maka kita harus coba terus mengoptimasi desainnya, apakah itu dari bentuk atau dengan cara mengganti bahan. Ya. Sepertinya dengan beban 25 kilo, ketebalan 10 ya tadi ya. Ketebalan 10 dan chamfer jaraknya 50 kali 50. Oh, ini 8. Jadi kesimpulannya tebal 8 dengan diberikan fin 50 dan 50 mili, ketebalannya 10. Ya, 10. Dan lubang ini 8. Desain ini sudah cukup aman untuk menahan beban ya, sebesar yang Newton tadi 25 kilo ya. Oke. Baik, dari itu setelah ini kita lakukan tahap berikutnya, yaitu post processing. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.